Iya, selamat berjumpa. Apa kabarnya semua? Wah, ini semua sudah pada sibuk-sibuk ya. Nah, Anda dimanapun, ya, kalau Anda buka radio, Anda bisa mendengarkannya. Inilah Gema Pelita Jiwa, Radio Pelita Jiwa yang dipancarkan dari Jogja. Nah, tentu dengan tema kita mencoba menatap masa depan. Kita selalu diingatkan masa lansia itu kan bukan akhir, melainkan saat untuk memaknai hidup ini. Sampai kapan kita tidak tahu. Karena apa? Masa lansia sering disalahpahami sebagai masa penurunan. Betul. Masa menunggu, iya. Bahkan masa akhir, ya, banyak orang bilang begitu. Padahal sesungguhnya masa lansia adalah waktu pematangan hidup. Kita sudah matang, tetapi masih diberi waktu untuk pematangan hidup. Saat seseorang memetik buah dari perjalanan panjang yang telah ditempuhnya. Hidup tidak berhenti ketika usia bertambah. Hidup justru berubah bentuk. Kan begitu. Pada masa lansia, langkah mungkin melambat, ya. Tenaga tidak lagi sekuat dulu, betul. Tetapi makna hidup justru dapat semakin mendalam. Disinilah, Oma, seseorang belajar menatap hidup bukan hanya dari apa yang masih bisa dilakukan, tetapi dari apa yang telah dijalani dan masih dapat dibagikan. Artinya apa? Harapan selalu ada, bukan? Harapan tidak mengenal usia. Selama seseorang masih bisa bernafas, selama hati masih bisa bersyukur, harapan tetap hidup. Wow. Iya. Harapan di masa lansia bukan lagi sekedar tentang pencapaian besar, tetapi tentang bangun pagi dengan rasa syukur, berbagi cerita dan kebijaksanaan, menjadi pendengar yang setia, menjadi penopang doa bagi keluarga dan sesama, menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi generasi berikutnya. Bukan sesuatu yang besar, kan? Sesuatu yang rutin yang kita lakukan. Harapan itu menatap ke depan, bukan dengan kecemasan, bukan dengan ketakutan, keraguan, tetapi dengan kepercayaan bahwa setiap hari masih bermakna. Wow, luar biasa ya. Nah, kita masih akan ini yang berhut ya. Siapa saja yang berhut ya? Oh, siapa yang berhut ini? Ya, tidak ada nama-namanya, tetapi yang berhut di bulan ini kita akan nyanyi bersama. Ya, lagu apa ya? Lang Zullen Zeleven. Iya, mari kita sambil berjoget kita menyanyi. Selamat yang berulang tahun ya. Ya, selamat yang berulang tahun ya. Tuhan memberkati Anda semua.
Dan inilah Opa Anthony Purbi, God will make a way. Ya, kita dengarkan lagu ini. Diskon Mari. hingga 80% untuk Iya. wadah penyimpanan makanan versi Iya, 2025. wih Kini sudah diskonnya hadir di Indonesia. banyak Ini ya. adalah combo super hot yang hanya Oke, tersisa 4 terakhir. mari kita dengarkan lagu ini. Selamat menikmati. God will make a way, take one. Iya. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me.
Iya, inilah Radio Pelita Jiwa. Anda bersama Radio Pelita Jiwa. Pelita jiwa, pelita jiwa, pelita jiwa. Iya, Anda bersama Radio Pelita Jiwa. Iya, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kita mencoba menatap hidup dengan cara baru. Kan begitu? Iya. Mungkin ya Opa Oma, mungkin banyak hal tidak lagi sama, itu pasti ya. Namun bukan berarti hidup kehilangan arti. Hidup tetap memiliki arti yang luar biasa. Masa lansia mengajak kita menatap hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Ini dia. Kita menerima keterbatasan tanpa kehilangan harga diri. Mengikhlaskan yang telah berlalu tanpa menyesali. Menghayati hari ini sebagai anugerah. Itu dia luar biasa ya. Iya. Justru dalam kesederhanaan itulah hidup menjadi lebih jujur, lebih mendalam, dan lebih manusiawi. Karena itu, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti mencintai hidup. Selama masih ada waktu, masih ada makna yang bisa diciptakan. Senyum yang menguatkan, kata yang menenangkan, meneduhkan, doa yang menopang, teladan ketekunan dan kesetiaan. Hidup yang bermakna bukan diukur dari lamanya usia, tetapi dari kedalaman hati yang tetap menyala. Wah, luar biasa ya. Semoga kita semakin menemukan hal yang indah dalam hidup kita. Nah, ini berserah kepada Yesus. Himna. Ya, mari kita nikmati. Semoga semua terhibur. Iya, selamat mendengarkan.
Iya, kelihatan masih muter-muter ya. Saya coba telepon Mas Anton Purbi. Semakin tua wanita, semakin penting memakai bando. Kamu pikir bando dipakai begitu? Ternyata kamu salah memakainya. Jangan sampai bando membuatmu terlihat makin kampungan. Aku pun baru tahu setelah ke Korea. Halo. Sekarang, para putri dari keluarga kaya raya usia 50 tahun ke atas memakai bando seperti Iya, selamat sore. Iya, selamat sore, Romo. Masih muter-muter ya? Halo? Iya, masih muter-muter. Iya, tempat Opa Hendro dari Garum demikian. Tempat saya juga tidak bisa connect malam, Romo. Oh, kalau gitu nanti saya coba ini apa nanti telepon di pusat nanti. Ya, Iya. mungkin dari Sinyal. apa istilahnya itu sinyal providernya mungkin. Tempat Iya, Opa iya. muter-muter terus gitu. Tapi di radio kita ini sinyalnya bagus. Iya. Iya. Oh, Iya. Iya, iya, kita kita menatap ya. masa depan sebagai lansia. Mungkin nanti kita akan masih kirim kopinya. Ya. Jadi bagaimanapun di masa lansia ini kan kita apa namanya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya, orang bilang masa lansia langkah mulai melambat, tenaga tidak sekuat tenaga. Tapi kan selalu harapan ada. Yang kita laksanakan selama ini kan hal-hal yang rutin, bangun pagi, berbagi cerita, menjadi pendengar, menjadi penopa, dan harapan itu menatap ke depan. Jangan cemas, jangan takut, tetapi percaya. Nah, bagaimana? Jadi kita menatap hidup dengan cara baru. Mungkin banyak hal tidak lagi sama, namun bukan berarti hidup kehilangan arti. Nah, begitu yang tadi saya coba ulas, bagaimana nanti Mas Anton coba kontak-kontak teman, kita berbagi cerita. Mungkin radionya tidak bisa dianu, kita akan nanti malam saya akan hubungi pusat Jakarta, lalu nanti semoga ada. Dari di studio ini sinyalnya bagus, ya. Oke, Ya. ya. Oke, ya. Ada tanggapan? Ya, monggo. Ya, saya sedang mencoba kontak dengan Opa Hendro dari Garum. Iya. Dan connect ya. Iya, Juga Opa yang Hendro lain. sudah lama nggak kelihatan apa dia ada lagi sakit atau bagaimana? Iya. Inilah harapan kita di masa ini, Romo. Termasuk connect dengan teman-teman ya. Iya, itu Ya, dia. Terima kasih, selamat sore. Iya. Jumpa kembali ya. Hari ini kita berbicara tentang harapan. Tentu di usia senja ini kita masih punya banyak harapan, kesempatan yang luar biasa ya. Seperti kalau kita dalam perjalanan, masa depan kita masih harus kita tuju. Hanya kita harus menuju kemana itu yang harus jelas ya. Harapan-harapan apa saja yang perlu kita gunakan, kita lakukan supaya harapan kita itu bisa tercapai. Maka tentunya paling sederhana bagi saya pribadi, Romo, bahwa harapan untuk tahun ini di masa lansia ini tentu memiliki badan yang sehat ya, supaya bisa menikmati hidup. Iya. Dan tentu juga harapannya adalah rohani juga sehat, supaya juga mampu mempersiapkan tanda petik masa depan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri ya, rumah masa depan kita. Maka kita juga tidak boleh melupakan hal itu. Saya rasa Oma pasti punya pemikiran yang sama dengan saya ya, bahwa tidak hanya kesehatan tubuh tetapi juga kesehatan rohani, kesehatan mental, kesehatan sosial ya. Di usia senja ini sangat banyak waktu bagi kita untuk bersosialisasi ya, meskipun tidak mampu katakanlah bertandang berkunjung, kita bisa say hello lewat HP, lewat medsos kita masing-masing
untuk bertegur sapa supaya kita saling meneguhkan. Dan ini bagaimana nih Pak Indro ini belum kontak? Belum kontak ya. Coba saya Ya, kontak yang silakan kontak-kontak. Ini saya coba membuat suatu renungan menatap hidup dengan pengharapan. Oke. Opa, Oma terkasih, hari ini kan kita mengambil waktu untuk berhenti sejenak. Boleh dikatakan menarik nafas. Dan menyadari satu hal penting dalam hidup kita. Kita masih ada di sini. Karena hidup kita bermakna. Masa lansia bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian penting dari rencana Tuhan yang masih terus berlangsung. Iya, sudah ada yang kontak, Pak Endro, Oma Sapuan, iya, Pak Prapto lagi pergi. Yang sudah kita connect. Ada yang merespon oke. Iya. Mungkin masih sibuk ya. Iya. Coba yang lain. Sementara itu kita akan putarkan lagu. Nanti kontak-kontak ya. Ya, Obama, ini dia lagu Berserah Kepada Yesus, himne Gloria Trio. Oh, Oma Agnes Pujiati, berserah kepada Yesus. Mari kita nikmati lagu yang indah ini. Kalau mau ngilangin uban tuh nggak perlu disemir ya, jangan tinggal pakai ini aja nih, sampo uban dari My Way yang iya. Oke. Sambil ya silakan. Ya silakan. Ya Mas Anton, saya lihat sudah ada yang masuk. Halo. 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 Sudah ada yang masuk? Sudah ada yang masuk? Ini belum ada yang connect ini. Saya terus putarkan lagu. Iya, begitu nanti ada connect ya. 5 orang ini belum connect, Romo. Oh ya.
Berserah kepada Tuhan adalah jalan untuk bisa menerima segala yang kita hadapi. Opa, Oma, hidup ini adalah anugerah di setiap usia. Dalam perjalanan hidup, kita telah melewati banyak hal. Ada suka, duka, keberhasilan dan kegagalan, perjumpaan dan perpisahan. Kini di masa lansia, mungkin tenaga berkurang, langkah melambat, ingatan tidak selalu sekuat dulu. Namun satu hal tidak pernah berkurang, nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam diri kita. Bahkan ketika kita merasa sudah tidak produktif, di mata Tuhan hidup kita tetap berharga. Bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena siapa kita. Mari, Opa Oma, kita bertanya dalam hati, apakah aku masih melihat hidupku sebagai anugerah Tuhan? Iya. Bagaimana? Bagaimana, Mas Anton? Ya. Halo. Ya, Iya. ya Romo. Iya. Memang kita sebagai lansia jangan sampai rasa hal penurunan ya, Iya. penurunan mental, pikiran dan sebagainya. Nah, kita tentunya sebagai lansia mendapatkan penguatan dari apa yang Bapak Sudi sampaikan kemarin bertepatan dengan tahun jubileum itu loh, saya rasa itu spiritualitas yang menjadi pegangan kita para opa oma ini ya, yaitu menjadi lansia yang berpengharapan. Bagaimanapun juga menjadi lansia tetap sebagai orang insan yang bersiarah ya. Tentu kita masih hangat di dalam pesiarah pengharapan ini Romo. Maka saya rasa harapan kita di masa depan sebagai lansia Katolik ya tentunya ya, itu tetap harus berdasarkan pada iman Romo. Jadi usia lanjut bukanlah suatu ukuran angka ya, tetapi menjadi suatu kesempatan, menjadi suatu berkat bagi kita untuk semakin hidup dalam kebijaksanaan, dan tentu masih merupakan saat yang baik Romo bagi kita ini ya, lansia ini, untuk berbuah bagi gereja, bagi masyarakat, bagi keluarga tentunya ya. Maka saya pribadi memiliki harapan untuk tahun-tahun ini, dan tentu juga opa oma semua ya, bahwa di tahun ini kita masih memiliki kemampuan untuk berbuah ya, berbuah bagi gereja, berbuah bagi masyarakat, berbuah bagi keluarga. Dan ini buah-buah yang kita harapkan di dalam persiarahan kita ini tentunya menjadi Romo ya, istilahnya perangsang, stimulan bagi iman kita untuk produktif ya. Jangan sampai kita putus asa ya. Produktifnya bagaimana? Saya rasa waktu yang banyak bagi kita untuk berdoa Romo. Ya, berdoa, mendoakan ya sesama kita supaya kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia itu. Saya rasa itu Romo mengawali sambil kita menanti teman-teman sahabat-sahabat ini yang belum
terhubungkan ini. Iya. Ya. Ini ada Omalin Lontoh dari Manado yang mau menyampaikan sesuatu. Coba kita dengarkan ya. Oke. Baik, ya. Halo, Ya. Oma. Ya. Halo, Oma. Omalin. Kok dia ininya tidak jalan ini? Apa yang rekaman yang dia kirim tidak jalan? Oh, Iya. Tidak Yes. tidak jalan. Ya. Omalin kiriman rekamannya mati, tidak bisa dibuka, tidak bisa didengarkan. Tapi ya sudah ya. Lalu kita mencoba lebih lanjut, harapan itu tidak pernah padam. Iya. Harapan bukan milik orang muda saja. Harapan adalah milik setiap orang yang percaya. Di masa lansia, harapan mungkin tidak lagi berbentuk mimpi besar, tetapi hadir dalam hal-hal sederhana. Hari ini kita bisa bangun dan bersyukur. Kita bisa bertemu dan berbagi cerita. Bisa mendoakan anak cucu. Bisa menjadi sumber ketenangan bagi sesama. Selama kita masih bisa berharap, selama kita masih bisa berdoa, hidup belum selesai. Tuhan menaruh harapan di hati kita agar kita tidak berhenti mencintai hidup. Mari, Opa Oma, kita renungkan, kita resapkan harapan apa yang masih Tuhan titipkan dalam hidupku hari ini. Iya, bagaimana Mas Anton tanggapannya? Harapan itu tidak pernah padam. Iya. Ya, betul Romo. Iya. Masalah lansia ini jangan sampai kita memadamkan harapan ya. Iya. Kita sekali lagi Romo, jubileum kemarin sungguh-sungguh menginspirasi kita sebagai insan yang bersiarah, yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu, saya rasa kita diajak untuk menyadari bahwa pengharapan itu adalah anugerah, sukacita yang harus kita pegang. Ya, orang yang mempunyai pengharapan itu pasti memiliki semangat. Ya, orang tidak punya pengharapan itu berarti orang yang sudah berputus asa, rasanya mau mati saja. Iya, jadi ini orang berpengharapan itu adalah orang yang mental tentunya ya, berpikiran dan juga beriman, yang percaya untuk mempersiapkan diri menikmati masa-masa anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita semua, Opa Oma yang terkasih, ya, kita jangan memandang sebagai lansia ini dengan hati yang putus asa dan sebagainya, tapi kita semua dipanggil untuk terus menjadi lansia yang bersukacita, yang berpengharapan. Pengharapannya bukan saja yang sifatnya duniawi ya, badan sehat, lalu sejahtera, damai, bahagia, bukan itu saja, tapi juga pengharapan di dalam kesiapan hati kita untuk ya, kalau Bapak Sudi almarhum Bapak Franciscus mengatakan pengharapan kita di masa lansia ini jangan takut akan masa depan, ya, bahkan berhadapan dengan kematian yang sudah dekat itu janganlah takut. Dan tentu ini ya Romo ya, secara manusiawi kita pasti takut lah. Yeah. Nah, justru inilah bagaimana kita lewat doa, lewat
selalu berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan semakin diteguhkan akan pengharapan kita di dalam masa lansia ini. Cara saya itu Romo. Iya. Kita Ya ini Om Malontoh. kembali connect. Ya ini Om Malontoh dia ada Ya. kelihatan ini, coba sebentar saya ini Om Malontoh. Iya. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ya, Mama, selamat sore. Pada sore hari ini kita bertemu kembali. Iya, Pater sudah sampai. Sudah sampai. Iya, Pater. Iya, aduh, sorry. Kembali dalam siaran radio dengan tema di senja kehidupan ini selalu ada harapan. Benar sekali Romo, bahwa di lansia kita tidak boleh berputus asa atau merasakan bahwa diri kita sudah tidak mampu, sudah tidak berguna dan sudah tidak bisa berdaya lagi. Tapi saya percaya di dalam pengalaman hidup saya, semakin kita merasa lansia, kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan amat sangat menyertai diri saya, sehingga saya tetap bersemangat untuk melaksanakan sisa hidup ini. Dan saya memiliki apa yang saya lakukan, yaitu di dalam kehidupan ini saya harus dengan penuh kesadaran, karena tubuh pun ingin dipeluk. Dan benar sekali Tuhan yang memeluk diri saya sehingga saya merasa kuat dan tetap sehat. Demikian juga di masa usia tua ini, kita tidak boleh merasa egois, tetapi kita perlu memperhatikan orang lain, terutama anak cucu yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai orang tua maupun sebagai oma opa. Dan dalam masa lansia ini, saya sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk selalu bertemu dengan Tuhan dengan hidup memilih kesunyian. Saya percakapan yang kita dengar tapi kita memilih apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, kita persembahkan kepada Tuhan. Opa Oma yang dicintai Tuhan, pada kesempatan yang Tuhan berikan ini, saya sebagai lansia juga tidak mudah digoyahkan oleh kegaduhan, oleh keadaan dunia yang sangat kadang-kadang menakutkan untuk kita lakukan. Tetapi saya percaya di usia lanjut ini, walaupun kita melihat tantangan-tantangan dan cobaan, kita sungguh-sungguh, kalau sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, kita tidak akan risau, kita tidak akan takut. Dan perlu diketahui bahwa kita pun tidak boleh memiliki hati yang kecil, yang sungguh-sungguh membuat diri kita tidak maju atau tidak berkembang. Oleh karena itu Romo, Opa Oma, pada usia lanjut ini, kita tidak perlu untuk mencari pujian, untuk mencari keuntungan diri sendiri, mencari popularitas, tetapi kita menyiapkan diri untuk persiapan kita pulang kepada Sang Khalik. Untuk Kita itu, tunggu, Pak Indro, marilah ya. sebagai orang yang sudah usia ini, kita memaafkan masa lalu, kita melembutkan hati sendiri, karena makin tua kita merasa bahwa yang terberat bukan beban di pundak, tetapi luka yang belum selesai. Untuk itu kita selamat perlu sore melepaskan Oma semua itu. Sapuan. Oleh karena Ya. itu, di siaran sore hari ini, Iya. Nah, kita tunggu dulu sebentar, oke. Opa Boksit, selamat sore. Selamat sore. Nah, ini kita sudah ramai nih. Iya. Monggo jadi panggilan di masa lansia ini Opa Oma, setiap tahap hidup ya kita memiliki panggilan tersendiri. Dan sebagai lansia bukanlah berlari cepat,
melainkan berjalan dengan kebijaksanaan. Nah, itu dia. Nah, bagaimana Mas Anton bisa diarahkan? Kita akan berbincang-bincang. Ya, Ya. Opa Oma ada Oma Sapuan, ada Opa Hendro, ada Opa Muksin sudah connect sekarang Romo. Ya, monggo mari kita bincang-bincang Monggo. tentang masa depan kita sebagai lansia. Iya. Iya, selamat sore, selamat petang, Romo. Iya, Oma Sapuan sudah lama tidak muncul. Iya. Ini lagi batuk sama pilek ini. Oh, tapi di radio enggak kedengaran pilek dan batuknya ini? Iya. Iya, pileknya sudah mereda, tapi batuknya panjang. Iya. Iya. Ya, Mas Anton. Ya, silakan Opa Muksin atau Opa Hendro, bagaimana pengharapan di tahun ini kita hidup di dalam masa lansia ini? Monggo. Ya, Unsu. Monggo. Mungkin saya Romo. Iya. Romo. Iya, Opa Hendro nih. Sudah lama tidak dengar suaranya. Ya, ini kami sebagai lansia punya harapan yang sangat tinggi. Masih mempunyai harapan untuk bisa tetap melayani sesama dan melayani Tuhan di dalam gereja. Itu luar biasa. Itu Iya. harapannya itu. Tapi terakhir nanti finishnya adalah kami bisa bahagia di surga, seperti itu, Romo. Ya, saya kira ini umum rasanya, tapi untuk kemauan melaksanakannya ini kadang-kadang ada hambatan gitu loh. Iya, Karena ada sakit, ada apa, ada kurang sehat dan lain-lain. Tapi untuk semangat itu tetap karena ada harapan yang sangat tinggi. Itu betul. Saya Iya. kira itu yang perlu kita bakar untuk pada diri lansia ini supaya menghindari jangan sampai ada kemalasan di dalam diri kita. Itu. Ya, betul. Itu ya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Standby selalu, kita saling menanggapi. Monggo, Pak Muksin. Monggo, Opa Hendro. Iya, monggo. Halo, Opa Hendro, silakan, monggo. Oke. Suara saya didengar ya? Oh, jelas. Dengar jelas, Opa, dengar. Jelas sekali, bagus. Oke. Tentang pengharapan itu begini, sebagai lansia itu hidup penuh dengan pengharapan itu menjadi pemikiran dan menjadi perenungan di hati saya. Begini, apa itu yang dimaksud pengharapan gitu? Tadi saya membuka konkordansi kitab suci yang kecil itu. Ternyata kata pengharapan itu muncul 125 kali. Hebat sekali ya, banyak ya. Terus begini, dari konkordansi itu dan beberapa buku yang saya baca, buku rohani itu, saya mempunyai pemikiran atau harapan atau mempunyai insight lah gitu ya. Begini, pengharapan yang bagaimana yang harus sebagai lansia itu hayati. Ada dua menurut saya, yaitu pengharapan yang tak mengecewakan, yaitu space non confunded gitu ya. Itu kan berasal dari Roma bab 5 ayat 5. Yang pertama, jadi pengharapan yang tak mengecewakan. Yang kedua,
pengharapan yang membahagiakan. Pengharapan yang membahagiakan itu selalu didoakan di dalam misa, di dalam liturgi Ekaristi itu pada bagian embolisme. Setelah Bapa kami itu ada embolisme, itu doanya mesti pengharapan yang membahagiakan. Ya. Lalu yang tidak mengecewakan dan yang membahagiakan itu yang bagaimana? Lalu saya membaca buku dari dari Bapak Franciscus Borgias yang baru saja meninggal tanggal 29 Desember bersamaan dengan meninggalnya Romo Mujisutrisno SY. Itu ya teman saya ini. Saya membaca di bukunya Bapak Franciscus Borgias ini bahwa pengharapan yang membahagiakan itu harus nyata di dalam hidup keseharian. Nah, hidup keseharian itu artinya pengharapan itu harus realistis. Ya, pengharapan yang realistis itu bagi saya sebagai lansia itu harus bisa diungkapkan dan diwujudkan. Nah, diungkapkannya itu dalam perbuatan nyata. Misalnya yang sederhana saja membuat tanda salib atau berdoa rosario, ya, dimanapun kita berada. Itu ungkapan dari pengharapan kita. Lalu yang kedua, ungkapan itu harus diwujudkan. Nah, diwujudkannya dalam kegiatan bermasyarakat di sekitar kita. Jadi yang tidak melulu di kelompok gereja, tapi juga di hidup di masyarakat. Ya. Lalu yang ketiga juga yang penting itu bahwa pengharapan kita ini sebagai lansia itu harus ada hubungannya dengan liturgis Ekaristis sebagai sumber pengharapan. Jadi Ekaristi itu sumber pengharapan. Jadi bagi saya agak janggal kalau seorang lansia itu ingin hidup berpengharapan tapi dia menghindar dari Ekaristi. Betul. Padahal lansia itu kan banyak waktu sehingga sebisa mungkin mengikuti Ekaristi, karena menimba Ekaristi itu berarti menimba dari sang sumber pengharapan sendiri. Itulah untuk sementara begitu saja. Baik, terima kasih Bapak Indro. Ya, ini semakin dikuatkan ya Bapak yang terkasih bahwa dalam masa lansia ini pengharapan bukan saja dalam istilahnya konteks yang duniawi ya, tetapi juga ternyata di dalam Injil tadi disebutkan ada 100 lebih ya. Itu tentunya menjadi tanda petik juga tentang kita di masa lansia ini ya. Terima kasih Bapak Indro dan Bapak Muksin tadi juga sudah memberikan gambar mengenai pengharapan kita di masa lansia. Demikian ya Romo ya, saya rasa bagus sekali pada hari ini. Lalu bagaimana dengan Romo ini? Iya, senang kita bisa ngobrol begini. Jadi spontan macam ini kan luar biasa. Ya, kalau saya boleh menyimak dan menyimpulkan tentang panggilan di masa lansia ini, mungkin yang sedang kita laksanakan tidak yang tinggi-tinggi. Jadi mungkin kita dipanggil untuk menjadi pendengar yang sabar, menjadi penasihat yang bijak, menjadi penopang doa, menjadi saksi iman yang setia. Nah, pengalaman hidup kita sungguh harta berharga di masa lansia ini.
yang tentu saja tidak dimiliki oleh semua orang. Melalui hidup kita, generasi muda, anak kita, orang lain yang masih di bawah kita belajar tentang kesetiaan, ketabahan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan singkat kata, Tuhan masih memakai hidup kita, meski dengan cara yang berbeda. Kan begitu? Nah, siapa yang masih mau menyampaikan sesuatu, atau kita ini sebentar selingi dengan sebuah lagu permintaan dari siapa ini? Ku tetap pegang sabda Yesus. Nah, ini pesannya. Oma Agnes ya, Agnes Yunita mau minta lagu ini. Kita dengarkan dulu ya. Standby tetap ya, sayang ya, radionya masih berputar-putar. Nanti saya akan malam atur dengan radio pusat supaya kalau kita dengar pembicaraan ini sambil ini kan enak ya. Tapi baik, kita dengarkan dulu sebuah lagu Ku tetap pegang sabda Yesus. Nah, ini dari Ibu Yunita Agnes. Ya, ini ada sedikit. Baik, mari kita nikmati. Ku tetap pegang salib Yesus. Selingan lagu bisa dengarkan bukan? Bisa dengarkan. Iya, mungkin ada sesuatu yang masih mau disampaikan, pesan atau apa untuk para lansia. Kita mulai dengarkan Oma Sapwan ya. Oma Sapwan, monggo. Selamat. Iya Oma. Ya, kalau harapan saya itu sederhana saja, Romo. Iya. Ya, pertama ya
iman semakin meningkat, semakin berserah diri, semakin bersyukur. Kemudian ya harapan saya ya cuman untuk mempersiapkan menghadap Tuhan, Romo. Iya. Artinya segala sesuatu saya tujukan ke situ ya, supaya doanya nggak bolong-bolong, sering males berdoa gitu. Iya. Gitu aja, Romo. Iya, Oma. Baiklah. Kan dengan begini kalau semakin banyak yang berinteraksi kan pengalaman makin banyak, makin luas. Nah, silakan siapa lagi yang mau menyampaikan sesuatu untuk para lansia kita dimanapun mereka. Monggo. Iya. Monggo. Ya. Atau Pak Indro boleh tambah Pesan untuk para lansia. Iya, monggo. Monggo Pak Muksin atau Pak Indro. Ya, terima kasih. Saya paling sering mengingatkan ke teman-teman pensiunan itu sering mengingatkan menjadi lansia itu jangan tambah malas gitu loh. Betul ya. Harus disediakan kegiatan ya. Banyak tidur ya. Paling tidak itu dia jalan kaki atau apa. Olahraga pagi. Bergerak, berpikir dan selalu membaca harus. Iya. Supaya karena dengan membaca kita banyak kecuali pengetahuan yang ada, melatih otak kita ini supaya tidak pikun. lupa. Tidak pikun. Iya, betul sekali. Iya. Loh, kenapa ini? Ada lansia ini pastilah itu. Pasti ada, saya sudah tua gitu ya. Saya harusnya kalau bisa mandiri, selalu mandiri. Jangan sampai biasakan minta minum aja, aku ambilkan minum lah, seperti itu. Buat orang menjadi malas gitu. Jadi kalau kita berusaha mandiri, kalau kita berusaha berusaha untuk mandiri, apapun yang akan kita makan harus kita cari sendiri, apapun yang akan kita minum kita ambil sendiri gitu, apapun gitu ya. Sampai saya dulu selalu marah pada istri saya itu, selalu saya mau mandi sudah disiapkan segalanya, jangan, saya akan berbuat sendiri supaya saya ada gerak, ada langkah untuk tetap mandiri. Saya kira itu, Romo. Pak Anton ya, saya kira itu yang dengan begitu kita juga berdoa nggak males, baca Injil nggak males gitu. Dengan begitu ya. Ya, betul sekali. Ya, semoga apa yang di-share ini, apa yang kita interaksi ini, Opa Oma, nanti malam saya akan coba kontak Radio Pusat. Mengapa putar-putar di tempat Anda, tapi di studio sinyalnya bagus dan bisa. Nanti kita coba. Dengan cara begini kan kita bisa berbagi cerita yang hidup dari pengalaman langsung dan langsung mendengarkan. Ya, nanti saya akan kopikan supaya didengarkan oleh para lansia yang lain. Monggo silahkan yang lain. Monggo, Pak Hendro. Ya, saya setuju bahwa lansia itu harus aktif lah. Nah, kalau jadwal saya itu Selasa, Rabu itu saya sepeda. Masih kuat kalau Jumat, Sabtu saya berenang.
Tadi saya berenang udah. Besok juga berenang lagi. Terus Kamis Jumat kalau pagi itu berenangnya Jumat itu agak siang karena Kamis Jumat itu jadwal saya masih mengajar 4 kelas. Jadi saya ya aktif terus. Jadi sarannya Pak Opa Muhsin tadi saya setuju sekali. Memang harus gerak sendiri. Saya dari dulu itu kalau mau berpakaian ya ambil sendiri. Istri saya tidak pernah menyediakan. Mandi ya mandi sendiri. Makan sendiri. Cuma kadang-kadang kalau istri saya masakan, ini masak apa? Oh ini saya kalau suka saya makan gitu aja. Pokoknya harus aktif. Setuju kalau saya aktif. Kalau pasif itu nanti menjadi malas, betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua bagi saya itu lansia itu memang harus realistis lah. Kalau tadi dikatakan tadi ada yang sharing Bu Oma Sapuan ya, katanya kalau berdoa itu nanti saatnya sampai bisa masuk surga. Kalau saya lebih realistis adalah berdoa itu karena semangat Immanuel. Tuhan itu ada, sekarang pun itu Tuhan hadir ada. Jadi nggak usah nanti sampai besok masuk surga. Sekarang saja itu masih harapan masuk surga itu ya sekarang ini, detik ini masuk surga terus itu. Jadi nanti tidak terkejut lah kalau sudah sampai saatnya dipanggil. Ya setiap hari harus dihayati, saya mau masuk surga setiap detik gitu. Itu kalau saya menyemangati biar ya rasanya Immanuel itu yang penting. Itu kan kita baru pas Natal meringati Natal itu bagi saya top down itu Tuhan yang ada di top sana di surga, down ke bumi, ke dunia ini, bumi. Maka sekarang tugas kita apa? Kalau Tuhan sudah top down, tugas kita bottom up. Kita yang di dunia ini membawa diri ke Tuhan itu bersama komunitas yang lain termasuk komunitas lansia ini. Begitu saja, terima kasih. Terima kasih meneguhkan kita ini. Kalau Pak Anton, kalau mandiri saya juga masih mandiri kok. Umur saya 82 tahun, saya sekali-sekali masih main tenis. Luar biasa main tenis Oma Sapuan. Tapi lawannya juga para pensiunan gitu, juga sama Romo. Iya. Luar biasa nih. Luar biasa. Iya. Kalau persiapan meninggal itu ya tentu ingin masuk surga, tapi bukan berdoa terus supaya ingin masuk surga, tapi berdoa kita juga bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kita cuma-cuma gitu. Jadi kita bersyukur. Berdoa itu kadang-kadang saya berdoa juga masih bolong-bolong gitu. Iya. Tidak apa-apa bolong-bolong. Jadi itu doa itu bagaikan nafas hidup. Kalau kita berhenti bernapas, kita mati. Kalau kita berhenti berdoa, ya enggak tahu bahasanya lah. Begitu kan? Nafas kehidupan kita ini adalah nafas kehidupan kita sebagai umat Kristiani adalah, nah itu dia doa. Tadi Opa Hendro katakan Ekaristi. Kan waktu masa lansia ini banyak sekali waktu, sehingga kita diberikan kesempatan banyak waktu untuk berdoa, merayakan Ekaristi dan seterusnya. Wah, menarik ini, jadi kita bisa bincang lama. Ternyata ini masih ada 4-5 lagu yang harus diputarkan. Iya, kita dengarkan lagu ya. Terima kasih kepada semua. Nanti berikutnya jadi nanti siaran kita seperti ini, sehingga kita nanti kita bisa olah jadi suatu buku yang kedua nanti ya, tentang syukur itu ya.
Iya. Ya, Oke. Ya, oke. Saya akan putarkan lagu ini, permintaan dari siapa nih? Amanda Putri. Ya, kita dengarkan lagu. Ya, kita akan menyerah. Kita dengarkan. Oke. Selamat tidak menyerah mendengarkan. berarti penuh pengharapan. Iya. Iya, lagu mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Iya, itu lagu tadi dari permintaan Amanda Putri. Dan ini masih ada lagu, wah kita masih putarkan ya supaya tidak kecewa ya. Lagunya akan diputarkan, sabar sebentar. Ini operator dan penyiarnya jadi satu sehingga tangan kiri tangan kanan ini bergerak untuk mengatur semua. Dan sekarang kita akan dengarkan lagu permintaan dari mana lagi ini, Tuhan Pasti Sanggup, Mike Mohede. Permintaan dari Opa Pranowo, Tuhan Pasti Sanggup. Iya, Tuhan Pasti Sanggup, Opa Pranowo. Mari kita dengarkan, kita nikmati lagu ini, Tuhan Pasti Sanggup. Iya, Tuhan pasti sanggup.
Iya, mari kita dengarkan sambil menikmati kopi ya sore hari ini, atau sudah sambil makan ini ya Mas Sapuan ya. Mari kita nikmati. Ya. Saya minum air segar. Oh, itu sehat itu. Iya. Kalau ngopi itu saya pusing. Oh, gitu. Karena ngopi itu singkatan olah pikir. Oh, luar biasa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Iya, Opa Pranowo lagunya. Terima kasih untuk lagunya. Dan kita masih ada. Oh, ini Oma Sapuan, sahabat Tuk juga. Iya. Wah. Ada batuknya menular. Iya, lewat udara menular juga ya. Iya. Iya. Dan masih ada satu lagu ini supaya tidak kecewa ya. Kita putarkan dulu satu lagu berikut ini. Ini permintaan dari siapa ini lagi ini? Wah, ini anunya tangan ini kiri kanan, satu pegang mic, satu apa ini? Ya, ini lagu permintaan dari siapa ini yang belum kita putarkan ini? Iya. Iya. Ya, ada sesuatu masih monggo. Kalau ada masih sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Tadi Opa Pranowo sudah. Ini Opa Aloysius Ketut. Wah, swai lagu permintaannya. Nah, kita putarkan ini. Iya, selamat mendengar. Wah, ayo joget. Ayo joget. Nih, swai, joget. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a Kalau Oma Sapuan masih bisa tenis, joget pastiin ya di ruang tamu nih, joget nih sendiri ya. Bisa. Iya. when you dance, you have to play with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. Ini lagu kita diajak joget ini. Long before it begins, make me thrill so you know how. Sway me smooth, swing me now.
Iya, itu tadi Pak Ketut minta lagu nih. Pak Hendro sudah ya kita putarkan lagunya ya. Ya, Opa Hendro sudah diputarkan lagunya. Oma Sapuan juga sudah ya. Ya, semoga semua lagu-lagu ini kita nanti akan berjumpa kembali di kesempatan mendatang. Masih ada satu lagu ini yang belum terputarkan. Kita akan putarkan lagu permintaan dari siapa terakhir ini? Yang terakhir ini ada permintaan dari Opa Andi Mulyanto, Tennis with Supreme. Wah, lagu apa ini? Mari kita nikmati. Tidak sepenuhnya ya, supaya dapat terdengar oleh pengirim dan juga oleh kita semua. Iya, iya. Yang mana dia? Oke. Ya, ini kiriman lagu terakhir. Nah, kalau ini baru dansa namanya. Lagunya bagus sekali, ayo berpasangan. Opa Oma, jadi sebelum kita berakhir, mungkin ada sesuatu yang masih mau disampaikan. Silakan, Mas Anton, atur, silakan. Ya, dari saya Rimo, apa yang tadi kita sharingkan sungguh menjadi penguat peneguhan kita di masa lansia ya. Iya, betul sekali. Karena saya mendapati ada opa oma yang sedang menderita sakit, itu lalu masa bahwa sakit ini menjadi ya akhir hidupnya, sehingga pengharapannya menjadi hilang. Lalu masa lansia tidak dinikmati, tetapi malah merasa putus asa. Nah, saya rasa dari perjumpaan kita pada malam hari ini, bagi opa oma yang mungkin barangkali saat ini sedang menderita sakit ya, tetapi memiliki harapan, karena dengan pengharapan itu tadi Opa Indro mengatakan menjadi ya katakanlah sebagai sumber kekuatan kita ya untuk hidup kita. Jadi kadang-kadang keraguan, ketakutan, kecemasan itu mengintai hidup kita di masa lansia ini. Ya, mari kita hilangkan dengan hidup dalam pengharapan yang nyata, berdoa, berekaristi, bersosialisasi dengan sahabat, ya, saudara, dan juga tentu diimbangi dengan olahraga. Mens sana in corpore sano, ya, orang sehat, badan sehat, itu jiwa yang sehat juga. Tapi juga kita perlu juga membangun pikiran yang sehat, mental yang sehat, hati yang sehat, iman yang sehat, tentu akan membuat tubuh kita juga akan semakin sehat. Itulah saya rasa Romo pengharapan. Amin. Terima kasih. Iya. Amin. Masih ada. Wah, ini Oma Aida Kusuma, give thanks. Wah, ini mesti kita putarkan ya, supaya jangan kecewa nanti tidak diputarkan request lagunya. Nah, ini dia Oma Aida. Selamat menikmati.
Selamat menikmati lagunya. Iya, ini dia. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Dan akhirnya kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan, give thanks, karena segala sesuatu yang telah kita nikmati, dan kini saatnya kita diperdalam kembali menikmati masa-masa lansia kita. Iya, Oma Aida, lagunya sudah diputarkan ya. Dan ternyata hari ini banyak yang request lagu. Banyak yang request lagu. Sampai obrolan kita kelewatan karena banyak lagu-lagu yang belum diputarkan. Terima kasih Opa Oma semua. Kita akan jumpa seperti biasa nanti hari Kamis ya. Kemarin kami ada pertemuan, pembentukan penyusunan Soferdia Jogja. Iya. Dan ya Oma Sapuan, ini Pak Anton, Oma Sapuan juga mau jadi anggota Soferdia. Oke. Iya, ya Mas Sapuan ya. Oke, Bang. Iya. Itu sudah terbentuk pengurusnya. Kita pendamping-pendamping untuk Soferdia Kota Jogja. Dan iya, ini yang terakhir Opa Agustinus Suyoto. Ia juga minta lagu ini sebagai lagu penutup kita. Semoga kita semua terhibur dengan lagu-lagu. Nanti sambil sebelum tidur nanti bisa dinikmati. Oke, ini lagu terakhir sebagai penutup perjumpaan kita. All to Jesus I surrender. To Jesus I surrender. All to Him I Sambil mendengarkan lagu ini, kita minta Opa Hendro untuk menutup perjumpaan kita dengan doa. Monggo Pak Hendro. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, monggo. Bisa dimulai ya? Iya. Monggo. Monggo. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur bahwa kami masih boleh menikmati kebersamaan kami walaupun jarak kami tidak dekat lagi. Namun Engkau Tuhan ya Bapa yang Maha Murah memberikan sarana untuk kami berjumpa di lewat radio ini. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh memberikan sarana yang berguna bagi kami. Semoga perjumpaan kami secara online ini selalu menambah
keakraban dan keintiman di antara kami, murid-murid-Mu. Dan bila sekarang kami Kau satukan, maka kami pun mohon kelak kami Kau satukan di rumah-Mu sendiri. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Ciao. Satuan Romo. Iya. Iya. Dengan demikian 1 jam 45 menit perbincangan kita lewat radio sudah selesai. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Di ujung hari mentari berpamai, hening senja berbicara lembut, pelita jiwa menyalakan harapan, menguatkan hati, meneduhkan iman. Radio pelita jiwa, teman senja, teman jiwa. Sa